Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir kulli 'asir wa dhif bina fi taysir kulli 'asir fa inna taysira kulli 'asirin 'alaika yasir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Baik, teman-teman rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah sampai di ayat yang ke-66. Insyaallah kita coba selesaikan sampai di ayat yang ke-72 karena nanti di ayat 73 kita akan masuk ke dalam satu pembahasan yang lain lagi lah insyaallah. Ya, jadi izin kita akan coba mulai dari ayat yang ke-66. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana balasan dan bagaimana orang-orang yang hendak atau orang-orang yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang selalu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadi penerus generasi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala saat mereka itu terhindar dari segala macam syahwat dan mereka selalu menjaga sholatnya, maka dia akan mendapatkan jannah adn, ya, jannati adnin allati wa'ada ar-rahman wa ibadahu bil ghaibi innahu kana wa'duhu matiya. Jadi lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana ciri khas daripada surga tersebut, yaitu la yasma'una fiha lahwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa 'ashiyya. Mereka tidak akan pernah mendengar perkataan yang sia-sia, rizkinya akan selalu diabadikan. Lalu setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana posisi surga dan bagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu sudah pasti akan terjadi. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ada orang-orang yang ingkar pada Allah, dan pengingkaran ini termasuk pengingkaran yang sering kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Apa itu? Pengingkaran seseorang terhadap kehidupan setelah kematian, afterlife. Apakah kehidupan setelah kematian itu ada atau kehidupan setelah kematian itu tidak ada? Pertanyaan tentang ini itu adalah pertanyaan klasik dan pertanyaan kuno. Jadi kalau toh misalkan sampai hari ini ada orang yang masih mempertanyakan tentang bagaimana hari akhir, apakah benar nanti setelah kita meninggal itu akan ada kehidupan lain, apakah nanti surga dan neraka gitu itu benar-benar ada atau enggak? Itu pertanyaan udah ketinggalan zaman kalau toh orang menanyakan hal itu. Itu sudah ditanyakan oleh orang-orang terdahulu, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan pertanyaan tersebut itu, yaitu wa yaqulul insanu a idza ma bittu lasaufa ukhraju hayya. Orang kafir itu berkata, betulkah apabila telah mati kelak, aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup hidup kembali. Coba, ini berarti pertanyaan ini tuh sebenarnya sudah sangat kuno gitu, sudah sangat ketinggalan zaman. Dan sebagian riwayat menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menyindir Ubay bin Khalaf yang pada saat itu dia mengambil tulang yang telah rapuh lalu menghancurkannya, baru dia bilang kayak gitu. Kalau misalkan dia tadi ya, manusia itu bisa dihidupkan lagi nggak sih setelah dia meninggal? Kalau toh ada tulang yang sudah saya hancurkan seperti ini, apakah tulang ini bisa kembali lagi? Jadi kan pertanyaan yang sangat kuno ya teman-teman. Jadi nggak usah kaget kalau toh misalkan kita dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebetulnya pertanyaan yang sudah ketinggalan zaman. Nah, sehingga bagaimana cara mengatasi atau bagaimana cara menjawab daripada pertanyaan tadi? Ya. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-57 menjawab, "Awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a." Apakah manusia tidak menyadari bahwa kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia tidak berwujud sama sekali? Ini adalah logika dari Al-Quran, ya. Bagaimana Allah menarasikan atau memberikan sebuah pendekatan logika
bahwa kalau toh kalian itu percaya Allah yang menciptakan, ya, kalau toh kalian itu percaya Allah yang menciptakan, harusnya kalian percaya dong kalau toh ada kehidupan setelah kematian. Allah aja menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada aja bisa. Masa menciptakan atau menghidupkan kembali sesuatu yang pernah ada lalu berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hal yang mudah. Nah, itu adalah hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nggak logis kalau toh misalkan ada orang yang bilang bahwa kehidupan setelah kematian itu nggak ada gitu kan, gimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kembali. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada itu adalah mudah bagi Allah, apalagi yang sudah ada kalau dihidupkan kembali itu makin mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, artinya teman-teman, Allah sebenarnya ingin menyindir bahwa secara logika orang-orang ateis gitu ya, orang-orang yang mempertanyakan tentang afterlife ini, itu sebetulnya mereka tidak berdasar kepada cara berpikir yang benar. Saya kalau ingin sedikit menambahkan ya beberapa dalil atau beberapa bantahan kepada mereka yang cukup menohok. Mudah-mudahan ini cukup menohok karena bagi saya belum, dari sudut pandang ateis ya, saya concern juga itu dalam membahas tentang permasalahan pemikiran-pemikiran seperti itu. Dan saya berada di dalam kesimpulan bahwa semua logika mereka itu nggak masuk akal sebetulnya. Yang dianggap rasional ternyata nggak rasional. Khusus masalah ini pun juga sama. Ya, saya ada satu jawaban ya untuk menjawab pertanyaan ini, dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa sampaikan kalau toh ada apa namanya, ada yang menanyakan hal ini gitu. Baik. Pertama, dalam kaidah usul ya, itu disebutkan al-mutsbitu yutalabu bidalil. Jadi orang yang menentukan sesuatu itu harus diminta dasarnya. Misalkan contoh, saya misalkan bilang, oh ternyata di Kalibata itu ada kantor Al-Irsyad misalkan. Atau di Kalibata itu ada masjid yang besar banget. Namanya Masjid Al-Ikhlas misalkan. Di Kalibata ada masjid Al-Ikhlas yang gede banget itu. Saya kan menginformasikan atau menetapkan bahwa ada Masjid Al-Ikhlas di Kalibata. Nah, maka orang yang belum percaya dengan saya pasti minta dalil atau minta petunjuk dan minta dibuktikan. Ayo buktikan dong kalau ada Masjid Al-Ikhlas di Kalibata. Nah, lalu saya tunjukkan, ayolah ikut saya. Ini loh Masjid Al-Ikhlas. Kan gitu. Artinya, orang yang menetapkan sesuatu itu harus diminta dalilnya. Harus diminta keterangannya. Tapi, orang yang menafikan sesuatu, yang mengatakan tidak ada, itu pun juga harus menyebutkan dalil gitu kan. Misalkan satu, nggak ada negara yang namanya Amerika. Misalkan, dia bilang kayak gitu. Ya buktikan dong gitu kalau misalkan negara Amerika itu tidak ada gitu kan. Buktikan kalau tidak ada. Jangan, ya itu kan bentuk daripada hukum supaya fair gitu kan ya, bahwa orang yang menetapkan itu diharuskan dia menetapkan dalil atau menetapkan suatu bukti, maka orang yang menafikan sesuatu pun juga harus bisa membuktikan. Karena kalau kita menggunakan sebuah logika ya, itu kan ada perkara yang sifatnya itu masih 50-50 ya, 50-50. Maka perkara yang 50-50 ini yang masih 50% kebenaran dan kesalahannya, dia itu kalau toh mau dianggap benar, maka butuh dalil, mau dianggap salah pun juga butuh dalil. Kan kayak tadi. Sama seperti misalkan Masjid Al-Ikhlas tadi, yang ada di Kalibata. Izzuddin atau saya menetapkan ada di sana. Ya. Lalu misalkan tiba-tiba ada teman saya bilang nggak ada gitu kan. Berarti otomatis antara saya dan teman saya itu harus membuktikan bahwa 50% adanya itu atau 50% adanya ya, itu harus saya buktikan sehingga menjadi 100% kebenaran ada tersebut. Dan kalau toh misalkan teman saya bilang nggak ada, maka harus ada 50% yang menunjukkan bahwa masjid tadi tidak ada, kan gitu. Nah, sama seperti permasalahan akhirat, teman-teman. Orang yang menetapkan akhirat, bahwasanya oh ada kehidupan setelah kematian, itu harus menyebutkan dalil, harus menyebutkan data. Harus menyebutkan data dan harus menyebutkan sebuah dalil yang bisa diyakini oleh seseorang, kan gitu. Satu.
Loh, Ustadz, kalau misalkan orang ateis kan nggak mau terima data dari kita, Ustadz. Oke, sekarang kita ambil terlebih dahulu kaidah tadi. Oke, kalau kayak gitu, kita belum memuaskan orang ateis satu. Tapi orang ateis yang mengatakan apa hidup afterlife itu tidak ada, ya mereka harus butuh dalil juga dong. Ya, mereka bilang bosnya, wah kehidupan setelah kematian nggak ada gitu kan ya. Ya coba buktikan gitu kalau memang tidak ada gitu. Ya, oke. Kalau misalkan dua-duanya masih dalam 50-50 kayak gini, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, ya, artinya kita yang menetapkan afterlife itu kita nggak bisa memuaskan mereka, mereka pun juga tidak bisa memuaskan kita. Maka kembali kepada 50-50. Kalau kembali kepada 50-50, sekarang pertanyaan yang paling fundamental lagi adalah, ya, ini yang harus mereka jawab ini. Lalu eh apa? Kalau toh misalkan ya itu masih dalam kategori 50-50, lalu kematian itu kan pasti ada. Kematian itu pasti ada dong. Kematian pasti ada. Sedangkan dosa manusia sebelum dia mati itu kan banyak banget. Dia zalim pada orang, dia korupsi, dia menghina orang, kan banyak banget. Artinya banyak sekali, ya banyak sekali hal-hal yang tidak bisa dijawab dan hal-hal yang tidak bisa dibalas ketika di dunia. Ya. Sedangkan kalau kezoliman itu tetap terjaga dalam arti orang itu tidak bisa menerima sebuah hukuman, itu nggak fair dong. Dia misalkan dia adalah orang yang punya kekuasaan yang sangat luar biasa, dia zalim selama hidupnya, sampai dia meninggal, dia itu nggak pernah dihukum atas kezaliman dia. Fair atau tidak? Secara logika manusia itu nggak fair. Lalu bagaimana agar dia itu tetap bisa mendapatkan balasan daripada apa yang dia lakukan? Atau ibarat orang yang sudah beramal banyak banget tapi nggak dianggap sama orang lain. Dia udah usaha luar biasa, macam-macam dia sudah laksanakan, udah bantu orang lain, udah berdakwah dan lain sebagainya, tapi nggak pernah diakui oleh orang lain. Lalu dia itu tidak menerima sebuah balasan tadi, apakah fair atau tidak? Ya nggak fair gitu kan. Secara ideal itu nggak fair. Makanya kalau toh misalkan ingin menjadi fair dalam arti orang yang zalim tadi itu tetap tidak dihukum, ya sekalipun dia tidak pernah dihukum di dunia, begitu pula juga dengan orang yang sangat alim ketika dia tidak mendapatkan kebaikan di dunia tadi, ya sedangkan hukum akal akan mengatakan dia harus fair mendapatkan kebaikan juga, maka yang bisa menjawab itu adalah tentang konsep kehidupan setelah kematian, ya. Kalau misalkan orang yang nggak percaya afterlife gitu kan ya, enak banget itu yang orang-orang yang zalim itu, tinggal nunggu matinya aja selesai. Dia nggak merasa terbebani dengan apa yang dia lakukan. Orang-orang yang punya hutang banyak banget itu enak aja, dia tinggal meninggal aja udah selesai. Seakan-akan hutangnya sudah habis di sana. Ya. Maka saya katakan bahwa afterlife ini wajib ada gitu loh. Oke, mungkin logika manusia agak berat kayak tadi ya, kayak orang-orang ateis ya untuk menjawab ini gimana kira-kira. Tapi saya katakan bahwa itu wajib ada. Kalau misalkan tidak ada, nggak fair kehidupan ini, nggak adil gitulah kehidupan ini. Nah, itu adalah cara pandang tentang bagaimana bisa menetapkan sebuah kehidupan setelah kematian, teman-teman. Apalagi ya beberapa filsuf-filsuf lah ya Prancis dan lain sebagainya itu bilang bahwa enak kita lah orang yang beragama gitu kan. Kalau toh misalkan orang beragama itu kan kalau toh misalkan hidup setelah kematian itu tidak ada, ya nggak rugi-rugi amat gitu kan. Tapi kalau misalkan orang yang ateis tadi yang nggak percaya afterlife di situ, ya dengan apa namanya segala macam pemikiran dan macam-macam. Kalau ternyata kehidupan setelah kematian itu ada, coba ya mereka yang apes gitu kan. Ya makanya lebih baik lebih baik mati yang sesungguhnya daripada mati konyol gitu kan ya, mati penasaran ini hidup setelah kematian ada atau enggak. Ya, mati penasaran itu kan nggak enak. Baik, tapi yang jelas adalah sudah menjadi hukumnya sangat pamungkas sekali ketika Allah menyebutkan awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Kamu sadar nggak sih kalau toh ternyata kamu itu sebelumnya belum pernah diciptakan, kalau tiba-tiba ada gitu kan? Ya. Awalnya kamu itu belum ada, terus tiba-tiba ada. Lalu mau ada lagi, itu sebenarnya hal yang gampang gitu.
Itu bukanlah hal yang sulit. Ya. Apalagi kalau kita berbicara tentang sebuah keadilan di sana. Ini udah pamungkas banget. Maka seakan-akan Allah di sini ingin menunjukkan bahwa sesungguhnya kenapa kok orang yang ingkar terhadap hal ini itu dosanya gede banget. Karena mereka tuh pengingkarannya bukan berdasarkan logika yang benar, tapi karena eh, apa ya? Karena memang ya nyinyir sama Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Jadi itu nggak logis ya, itu nggak logis. Jadi jangan mudah terkecoh ya teman-teman ya dengan segala macam pemikiran-pemikiran tadi. Manusia itu punya naluri dan hati ya, agar bisa menentukan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang serak, mana yang tidak gitu kan. Cuma problemnya adalah menjawab pertanyaan tersebut itu kadang butuh seni, butuh belajar. Nah, jadi jangan khawatir lah. Saya berpikir bahwa cara pandang orang ateis, cara pandang orang agnostik yang dianggap logis, mereka itu nggak logis banget ternyata. Baik. Lalu apa yang akan mereka dapatkan? Ya, orang-orang yang berpikir tentang bahwa kayak afterlife itu tidak ada, mempertanyakan hal itu, apa yang akan mereka dapatkan di situ? Nah ini, apa yang mereka dapatkan ini menjadi bukti gitu loh, bahwa sesungguhnya jawaban pamungkasnya itu adalah tentang sebuah keadilan yang harus dirasakan oleh semua orang. Ya. Hukum keadilan yang harus dirasakan semua orang. Saat orang sudah zalimnya luar biasa di dunia, maka keadilan Allah itu harus ada di sana dengan berupa apa? Balasan terhadap orang yang zalim tadi gitu. Saat mereka tidak diketahui atau saat kezaliman dia itu dimaklumi oleh banyak orang dan tidak tersentuh oleh banyak orang di situ. Maka apa yang mereka dapatkan? فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنَحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. Maka demi Tuhanmu Nabi Muhammad, sungguh kami pasti akan mengumpulkan mereka bersama syaitan. Thumma lanukhdirannahum haula jahannama jithiya. Kemudian pasti kami akan mendatangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan tersungkur. Jithiya itu kalau teman-teman pernah lihat film gitu ya, kalau misalkan ada budak-budak ya dalam perfilman itu film apa ya? Saya lupa ya. Budak itu kalau misalkan udah lagi jejer-jejer duduknya ya itu kayak gitu ya, duduknya itu seperti itu. Jadi posisi mereka itu mereka akan dikumpulkan bersama para syaitan-syaitan karena memang yang sebab yang menjadikan mereka berpikir seperti itu adalah ya tadi mengikuti cara pandangnya, mengikuti cara pandangnya syaitan. Mereka akan dikumpulkan kepada bersama syaitan ya tadi dalam keadaan tersungkur ya di hadapan di sekeliling jahanam di sana. Artinya mereka tinggal siap menerima balasan sendiri gitu, yang menerima balasan khusus lah ya. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'atiyya. Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang paling durhaka kepada yang Maha Pengasih. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala itu mengumpulkan orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala itu ya seperti tadi ya, mereka dikumpulkan bersama para syaitan-syaitan ya dalam keadaan tersungkur di sekeliling jahanam, lalu Allah filter lagi di situ. Ternyata ada orang yang lebih fatal daripada apa yang mereka lakukan di sana. Makanya kalau toh misalkan mau berbuat dosa gitu ya teman-teman ya, mau berbuat dosa atau misalkan kita itu mau ya harus hati-hati juga gitu loh. Ya harus hati-hati juga di sana. Orang kufur pun ya kekufuran itu juga berlevel. Orang kufur tuh nggak hanya satu level di sana. Tapi ada orang kufur ya, orang yang kufur dalam arti dia itu adalah orang kafir, tapi tetap kafirannya itu maksudnya tidak mengganggu di sana. Seperti misalkan Abu Thalib ya, Abu Thalib itu kekufurannya dia kufur di sana ya, tidak iman pada Allah Subhanahu wa taala. Namun dia tadi ya pengabdiannya dia kepada siapa di sana ya, dan pasti berbeda dengan Abu Jahal di sana. Maka ya sekali lagi karena keimanan keimanan itu berlevel, begitu pula juga dengan kufuran pun juga berlevel. Nah, orang-orang yang benci atau orang-orang yang tidak percaya terhadap afterlife ini bahaya banget di situ. Kekufurannya itu sudah apa ya, on the top gitu loh, udah tinggi banget di sana. Ya, bahkan ya tadi Allah sampai menfilter ya terhadap beberapa orang-orang yang memang ya tadi yang paling durhaka ya pada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Bahkan yang paling menarik teman-teman, Allah menyebutkan di sini asyaddu 'ala rahmani itiyah.
yang paling durhaka kepada Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Coba teman-teman perhatikan. Kalau Allah itu Rahman, Maha Pengasih, mungkin nggak Allah itu ngasih adab? Secara logika biasa aja, kayaknya nggak mungkin deh gitu kan ya. Ya. Kalau Allah itu Rahman, Allah itu Maha Pengasih, mungkin nggak ada sosok yang ingkar sama dia, ingkar sama Allah. Idealnya harusnya tidak ada, harusnya tidak ada. Seakan Allah itu menyindir mereka semua yang ingkar sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu sudah Rahman loh, Allah itu udah pengasih banget bagi kalian. Allah itu udah kasih banyak petunjuk agar kalian tuh bisa sadar. Allah sudah ngasih kalian berapa banyak rezeki agar kalian bisa hidup dan dan belajar terus terhadap kehidupan ini, agar dengan kehidupan ini Anda bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah, kan gitu. Allah seakan menyindir di sini. Kok bisa-bisanya Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Pengasih, yang baiknya luar biasa, masih ada yang ingkar. Ini kan nggak logis gitu loh. Kebangetan gitu. Ibarat seorang ibu yang udah melayani dengan begitu baiknya kepada anaknya, tapi tiba-tiba anaknya itu durhaka dengan tanpa alasan. Nah, ini yang menjadi problem, teman-teman. Ya, menjadi problem. Ini seakan juga mempelajari atau mengajarkan kita dalam kehidupan sehari-hari bahwa orientasi kita dalam kehidupan itu adalah bukan sebuah gila hormat gitu. Tapi memang kualitas kita memang harus betul-betul dikuatkan sehingga orang lain itu nggak memiliki celah untuk mencela kita gitu loh. Orang lain tidak memiliki celah untuk mencela kita. Karena kita sudah menjadi sosok manusia yang sangat ideal dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuh ada yang mencela, ya itu karena nyinyir, bukan karena melihat dari kenyataan kita di sana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika turun dari Gua Hiro itu kan istri beliau Khadijah itu kan menyebutkan semua kebaikan-kebaikan beliau. Engkau yang selalu latasilur rahim, yang selalu menjalin tali silaturahim. Engkau yang selalu jujur, dipercaya oleh banyak orang. Nggak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala akan menyia-nyiakanmu di situ. Kan gitu. Artinya apa? Artinya orientasinya itu adalah harus menjadi pribadi yang baik di sana. Ya, pribadi yang baik, bukan sekedar pribadi yang ingin dianggap baik oleh orang lain di sana. Sehingga ya tadi ketika Allah menyebutkan kok bisa ya ada orang yang benci sama Allah Subhanahu wa taala, yang kufur sama Sang Maha Rahman, itu kan nggak mungkin di situ. Allah yang Maha Pengasih kok ya masih didolimi gitu loh. Dolimi tanda kutip dalam arti ya ada orang yang aktif mencoba untuk mendolimi Allah meskipun Allah juga tidak terpengaruh di sana. Nah, di situ. Baik. Kemudian thumma lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha siliyya. Selanjutnya kami selalu sungguh lebih mengetahui orang yang paling layak masuk ke dalam neraka. Nah, artinya apa teman-teman? Masalah adab ini masalah yang detil. Masalah adab itu adalah masalah yang detil. Masalah neraka itu detil banget Allah Subhanahu wa taala. Masalah surga pun juga Allah Subhanahu wa taala detil juga. Nah, artinya gini, kita itu dalam posisi kekhawatiran, bukan dalam posisi yang ingin yang optimis masuk neraka gitu. Karena ada ya orang-orang yang selalu optimis terhadap masuk neraka gitu. Pada waduh kalau kayak gini kayaknya aku masuk neraka deh gitu kan ya. Karena merasa takutnya terhadap neraka ya, dengan mencoba husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala, juga takutnya banget sama neraka, udah kayaknya aku ini masuk neraka gitu loh. Pesimistis sekali dengan kehidupan dia. Ya optimis kalau dia itu masuk neraka kan gitu. Ini nggak benar juga teman-teman. Karena kalau dalam Islam itu ada namanya targhib wa tarhib. Targhib itu artinya memberikan kabar gembira, ya, berupa nikmat-nikmat yang Allah siapkan kepada kita, ada surga dan neraka, ada surga, ada semua nikmat-nikmat Allah, itu namanya targhib. Kalau tarhib ya, tarhib pakai h, bukan tarhib ya. Kalau tarhib itu artinya menyambut seperti tarhib Ramadan. Tapi kalau tarhib pakai h itu artinya memberikan peringatan di situ, memberikan peringatan. Ya misalkan ada neraka, ada azab dari Allah, ada hukuman-hukuman dari Allah di sana. Itu namanya tarhib di sana. Nah, maka Islam itu mengajarkan sebuah idealitas.
agar kehidupan kita itu betul-betul ideal. Bahwa konsep kita dalam memahami kondisi kita itu bukan berarti kondisi orang yang kepedean bakalan masuk surga. Ya, banyak juga kita lihat kan di YouTube itu orang-orang yang pernah percaya Allah itu nggak mungkin lah nyanyiakan kita di situ. Kita tahulah kita itu lemah, masa ya Allah masukkan kita ke surga, masukkan kita ke neraka kan gitu kan ya. Husnudon banget kita tuh masuk masuk surga gitu kan. Kayak gitu ya. Wallahu alam, kita husnudon pada Allah Subhanahu wa taala di situ, tapi kepedean gitu. Kalau seakan-akan kita insya Allah masuk surga di situ kan. Ya kalau kepedean juga levelnya agak bermasalah di situ. Tapi kalau husnudon insya Allah ya, bagaimana hadis Nabi, man qala la ilaha illallah dakhala jannah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti dia akan masuk surga. Tapi kepedean masuk neraka pun juga nggak baik gitu. Ya, kepedean masuk neraka juga itu juga tidak baik di sana ya, atau misalkan ya tadi terlalu pesimis terhadap hidupnya itu enggak. Karena sekali lagi permasalahan dunia itu permasalahan pahala itu detil, permasalahan surga itu detil, permasalahan neraka itu pun juga detil. Sehingga posisi kita yang paling ideal ya seharusnya adalah kita was-was gitu loh. Ya, posisi was-was dan posisi yang tidak apa ya bahasanya itu, posisi yang penuh dengan sebuah kekhawatiran saja, sekedar kekhawatiran bahwa waduh besok saya kemana ya gitu kan, nggak perlu sampai ya tadi kegeeran masuk neraka gitu kan ya, nggak perlu seperti itu, coba aja ya Allah aku besok masuk mana ya, amalanku dikit banget dan lain-lain gitu. Nah di sana, tapi juga jangan kegeeran masuk surga gitu kan, tetap aja kita dalam posisi husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala, namun ya tadi penuh dengan sebuah kekhawatiran, agar kekhawatiran tadi itu menstop kita. Ya, husnudzon itu menguatkan kita. Kekhawatiran itu yang menstop kita. Jadi husnudzon itu yang memberikan harapan kepada kita, karena Rasulullah sendiri yang bilang yang mengucapkan la ilaha illallah itu masuk surga. Jadi sebagai penguat kita, Bismillah deh, insya Allah aku itu masuk surga loh, kayak gitu. Ya husnudzon di situ memperkuat hati kita di situ. Ya sehingga tidak dihantui dengan sebuah ketakutan. Tapi kekhawatiran itu yang menstop kita gitu kan. Agar apa? Agar ya tadi kita itu tidak terjerumus dalam hal-hal yang haram di sana ya. Saking husnudzon masuk surga, akhirnya ya tadilah ya masih suka melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal itu yang perlu diperhatikan ya. Pertama husnudzon, yang kedua itu adalah kekhawatiran atau khosyah ya, atau ketakutan di situ ya. Khauf ya. Di situ. Dia ketakutan dia masuk ke dalam neraka di sana. Baik. Jadi itu tadi ya, ini pelajaran penting banget di situ, agar Islam itu dilihat dari segi sudut pandang yang sangat adil di sana, sangat adil sekali. Allah Subhanahu wa taala mendetilkan hal-hal yang seperti ini. Baik. Udah jam 4, tapi izin dua rakaat sampai afwan. Dua ayat teman-teman ya. Wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewatinya, yaitu sirat di atas neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Baik. Artinya gini, ini sebenarnya jawaban pamungkas dari itu semua. Bahwa kita pasti akan melewati sirat, kita pasti akan menjalani kehidupan di akhirat. Ya, dengan segala macam problematik yang ada di akhirat tadi gitu. Tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendetilkan kehidupan setelah kematian, apa yang harus kita lewati di situ. Tapi yang jelas ini semua sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mau berlogika model apapun mentah logikanya gitu. Logikanya itu mentah. Kalau Allah sudah ngasih ketentuan, maka ketentuan tersebut pasti logis. Ketentuan tersebut itu pasti sesuai dengan fitrah manusia, dan ketentuan tersebut itu pasti terjadi. Itu sudah menjadi sunnatullah lah. Kalau Allah sudah menentukan pasti logis, pasti sesuai fitrah manusia, dan pasti terjadi. Jadi kalau toh misalkan ada orang yang suka bermain-main di ranah logika untuk bisa mempertanyakan tentang permasalahan sirat lah, permasalahan akhirat di situ, itu sesungguhnya tidak bisa diterima secara logika. Secara fitrah pun juga kalau toh misalkan ada yang menghubungkan, insya Allah nanti akan banyak hikmah lah ya yang ditemukan dari sisi fitrah. Kenapa Allah ya membuat detail-detail yang seperti ini, dan pasti akan terjadi. Kita itu kan mungkin nggak begitu takut karena ya tadi kita itu adalah manusia yang sifatnya itu sensorik, hanya melihat, hanya menghukumi sesuatu yang mampu kita lihat.
Tapi apakah kita mampu untuk menghukumi sesuatu yang tidak bisa kita lihat? Nah, itu butuh keimanan di sana. Lalu di akhir Allah menyebutkan ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Selanjutnya kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalamnya neraka dalam keadaan tersungkur. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita termasuk yang firqatun najiyah, yaitu firqah atau golongan orang-orang yang memang selamat nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi teman-teman ya, perkuat ibadah ya, perkuat ibadah. Tentunya ini udah deket banget sama Ramadan, insya Allah ya. Mudah-mudahan ini kita pun juga tadaburnya selesai supaya ada legacy juga ya bagi teman-teman ya. Alhamdulillah Rajab dan Sya'ban selesai bahas surat Maryam di situ. Bismillah. Tapi ala kulli hal orientasi kita bukan selesainya surat Maryam, tapi orientasi kita itu adalah apa yang ilmu yang kita dapatkan dari pesan-pesan dalam surat Maryam. Tapi insya Allah kalau kita sampai selesai, alhamdulillah itu udah nikmat yang sebuah tambahan nikmat yang begitu luar biasa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita doa ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والسداد اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين